Nah, ini pertanyaan keras buat pemerintah ya, khususnya Wali Kota Jakarta Utara, Sudin Pemuda dan Olahraga. Ya. Kenapa kita nggak bisa bikin di GRJO atau di Gor lagi? Sekarang acara itu buat untuk kawin-kawinan. Di GRJO tuh ya? Di GRJO lah, di gelanggang lah apa. Nah sekarang wadahnya mana? Ya jangan salah ketika anak-anak hari ini pada jadi gangster di motor, terus mereka jadi bandar narkoba. Karena pemerintah tidak pernah mensentuh pada persoalan itu. Ada bos bullshit buat mereka. Padahal anggaran mereka besar-besaran. Buat apa? Mungkin buat ya, mohon maaf ya. Apa tuh? Ya bikin istri kedua kali, atau bikin istri keempat kali, atau ngapain kali? Lo nggak tahu ya kan? Gini, gue bukan membandingkan ya. Saat itu event gue, acara gue banyak acara besar. Mulai ya. Enggak, acara bareng sama gue. Tanggalnya. Ya biasanya kan ada beberapa tempat yang ada acara gig sama tuh di hari Ada Sabtu yang di biasanya Bulungan, kan? ada yang di Ancol, ada yang acara Siskultura saat itu kan. Terus ada yang di Jayabaya, acara di Trisakti, rame. Tapi acara gue tetap rame. Kalau lo nggak percaya, lo cek aja di YouTube. Injak Balik Utara. Ada buktinya di situ. Dan salah satu pemain dari Bandung hadir di situ. Band dari Bandung, band hardcore. Apa? Outright. Outright, Tahu dia kan? dia old school ya, old school ya. Terus Thinking Straight main. Thinking Strike juga. Terus Not Batavia main. Not Batavia dari Injak Balik 1, Injak Balik ke 7 selalu gua menghadirkan. Langganan terus ya. Langganan. Itu wajib buat gua. Karena dia bawa North. Oke, Dan utaranya ya. itu friend gua abadi. Konsisten juga lah ya secara karir. Dulu pernah gua nggak munculin nih, bos, gua nggak dimainin nih. Main dong. Padahal gua sengaja ya, tinggal respon dia aja ya. Artinya gua mau ngeliat dia baper gak dia. tapi selain dari itu menurut gua respect lah sama North Batavia. Karena dia setiap di event di luar dimanapun gue selalu hadir dan gue selalu support. Pokoknya acara yang datang lahir dari utara itu semua harus kita support. Iya benar. Mau dia genrenya bestiality kek, mau dia genrenya no mercy kek, mau dia genrenya apa kek, yang pop pokoknya yang anjingnya habit down gitu kan. Maksud gua kita support lah. Iya benar. Tapi support juga kadang-kadang kan sialan juga. Ketika kita datang kita ikut dia bikin lingkaran bos. Oh iya benar. Nah itu juga gue nggak suka banget tuh. Nggak suka gue banget kayak gitu. Kenapa? Namanya hardcore kungfu lah, terus beatdown lah, Boston lah, ya kan? Lu buat apa lu niru anak-anak gak ya? Maksud gua gini, dulu nih gua nggak pernah niru budaya yang di sana. Budaya di sana, ngapain kita tiru? Ya kan? Nah budaya di sana kan dia bikin lingkaran itu, wall of death gitu. Apa? Nggak seru lah buat gua. Sialan itu. Udah kena berantem lagi. Nah di Injak Balik 7 itu banyak. Oke. Dan gua itu kayak ngangon sapi, tau nggak? Kayak ngangon bebek. Dan itu anak-anak kecil bos. Iya. Anak-anak kecil SMP celananya segini. Oh masih di atas nyetir ya kan, gitu ya? celana SMP terus kaos kakinya segini. Panjang. Topinya kebalik. Jangan gua kebagian lu. Gua nggak tahu ya itu siapa ya, gua nggak tahu. Tapi menurut gua itu anak kecil Boston buat gua ya. Keren banget tuh gayanya tuh. Tapi menurut gua keren lah. Gua masih nyimpen dong foto itu terakhir gue ikut. Dan iya, baju basket lah. Enggak, pokoknya menurut gua itu anak SD. Dan gua kaget. Pembeli gua kalau dulu anak-anak gede ya. Makin kesini makan anak-anak kecil. Emang iya 2010-an terus 2010 ke atas tuh udah mulai rame tuh. Hardcore tuh ke jadi bocah-bocah SD, SMP. SD tuh masih ada dulu di Jayabaya dulu ada band Regis SD juga. Iya. Dan lu bayangin dia setelannya pakai handuk Boston banget ya. Gua bilang, ngeri kakak, gua bilangin aja. Biasanya bajunya sablonnya bernekel. Wah, gua nggak ngerti deh pokoknya selera apa. Nah, bini gua saat itu, ya kan. Lu sekolah di mana? Udah sekolah bu, kelas berapa? Kelas 6. Bayangin. Udah bisa nge-beatdown banget ya. Udah bisa nge-beatdown. Ya itu artinya ibu berhasil ngasih efek. Sampai
ke bocil-bocil itu udah itu tahu ibu 1 sampai ibu 7 ya. 6 di 7 jadi puncaknya gitu. Generasi paling bawah ya kan. Gila, berarti bocah SD juga maksudnya bisa tahu gitu ya apa namanya genre musik hardcore. Itu gokil. Iya sih, 2010 ke atas tuh gue ngerasain banget tuh. Dia termasuk. Gue masih SMP lah. Gue SMP kelas 3. Tapi gue nggak bercerita. Gue tuh masih ini sekolah kenyataan, ini benar-benar. kenyataan. Gue juga ngerasain itu. Iya. Kayak gue, penjajaran gue itu yang diapa. Nah, gue ngerasain itu, masih euforia hardcore tuh 2010-an. Kacau udah gue sampai belajar capoeira. Ya kan banyak lah model-model beatdown ya kan, yang model dari Boston terus model kungfu gitu, capoeira juga ada. Itu keren-keren banget sih menurut gue dulu. Dan perlu diingat ya, jadi sebelum kita bikin acara Injak Bali, ada namanya acara gigs. Namanya itu Street of Struggle. Oke, SOS. SOS itu hidupnya di Gor Kecamatan. Jadi ada studio di situ. Jadi pertama kali bikin acara gigs itu di Jakarta Utara tuh. Di DKI Jakarta, atau di Indonesia. Gigs di Jakarta Utara. Terus dong? Iya. Gokil. Yang datang itu yang bikin event di situ anak-anak utara, anak Menteng, anak selatan pada ini bikin di studio. Baru tahu gue. Dan hari ini kan rame kan. Wah gila nih. Kita bikin studio gigs yuk. Baru rame di situ kan. Nah kalau dulu kan studionya kecil segini. Kecil doang ya, segini doang. Yang masuk ganti-gantian tuh. Masa-masanya doang. Masa-masanya doang lompat-lompatan begini-begini lah gila itu, Bos. Iya, gua ngerasain tuh. Itu buat gua acara yang paling keren banget. Nah, mungkin kayak Medusa Bang ya tempatnya. Kalau Medusa kan agak kecil juga tuh di studio modelnya. Kalau Street of Struggle dulu kebanyakan kawan-kawan yang dari Eropa. Oh, Eropa tuh ya. Terus Australia. Nah, datang ke kita, ke gua ngomong mana mau struggle, bos, gua mau bikin acara, lu bikinin acara gua dong. Ya udah, gua bikin acara street ya. Ya udah di mana? Medusa. Mau dia? Mau. Band Australia. Iya sih ada beberapa yang gue band Australia mainnya di Medusa, ya kan? Dan lu bayangin. Datang pertama ke Indonesia, main di panggung kecil. Bukan main persoalan panggung kecilnya. Apa tuh? Dia itu ngeliat kontainer, ya kan? Dia ngeliat petasan, dia minum anggur merah. Oke. Dia brand call, bos. Dia minum anggur merah. Dia bilang anggur merah. Ini rasanya anggur merah. Apa? Red wine juice. Pas gua kasih AO, bos. Lu tahu AO kan? AO. Ya kan? Kata dia gini, holy shit. Udah tuh, lu bayangin, bos. Dia minum AO, tarikannya apa? Apa itu? Kerupuk apa tuh? Emping. Emping Segini, bos, habis sama dia. Lu bayangin nih, emping segini habis. Emping segini habis. Dia minum AO, tapi emping segini habis. Besoknya dia main begini kan, pinggangnya sakit. Bisa lu bayangin. Locknot nih. Dulu dia punya di Instagram, gue lupa nama Instagram. Dia seneng banget sama event di Jakarta Utara karena waktu itu dia tur dari Jawa, ya kan. Terus dia main ke Bandung. Awal mula pertama main di Jakarta di Medusa, terus dia main di Bandung, terus dia main di beberapa titik daerah. Dia tur ke Jawa. Iya, tur ke Jawa. Nah, itu sering tuh mereka kawan-kawan itu kalau misalkan pokoknya terakhir Surabaya. Habis Surabaya mereka langsung pulang. Dan itu sering kita bikin gigs kecil yang menghadirkan ya ada band-band luar. Dan band-band luar juga mereka juga seneng, bos, di Indonesia. Menurut mereka itu emas. Kita tuh emas. Ya lu gimana bayangin orang kalau menurut mereka, nih gua informasi ke mereka ya, ke kalian ya. Negara Indonesia itu negara Muslim, bos. Mereka taunya itu Muslim, ibadah. Mayoritasnya lah ya. Tapi ada hardcore-nya, tapi ada maboknya, tapi ada apanya. Ya kan? Tuh mereka bilang, wow, holy shit. Holy-shit aja. Pokoknya dia berpikir, manakannya mereka seperti itulah. Sampai dia pakai bakar kembang api itu dia seneng banget. Dan dia bikin status di Facebook dulu, di Jakarta itu
transporter katanya bro, transformer banyak transformer. Bilang ada masalah, udah tulis semua status dan mereka respect banget. Oke. Di Eropa juga mereka respect. Dan akhirnya ketika beberapa gigs yang akhirnya ini berjalan, kita banyak yang pemerintah itu tidak sama sekali mendukung kita. Minim lah yang minim mendukung. Pasca sekarang, artinya mereka sudah menjauhi. Nah, ini pertanyaan keras buat kita, buat pemerintah ya, khususnya Wali Kota Jakarta Utara, Sudin Pemuda dan Olahraga. Ya. Kenapa kita nggak bisa bikin di GRJ atau di GOR lagi? Kalau dulu, coba tanya deh dulu, ada nggak event anak libas bikinnya di GOR kecamatan? Banyak itu. Ya kan? Di GOR Koja atau dimanapun ada kan semua. Tapi sekarang ada nggak hari ini? Udah lama. Nggak ada. Gue nggak pernah lihat lagi. Nggak ada. Itu nggak ada. Sekarang acara itu buat untuk kawin-kawinan. Di GRJ tuh ya? Di GRJ lah, di gelanggang lah apa. Nah sekarang wadahnya mana? Ya jangan salah ketika anak-anak hari ini pada jadi gangster di motor, terus mereka jadi bandar narkoba, karena pemerintah tidak pernah mensentuh pada persoalan itu. Nggak ada fasilitasnya. Coba ada fasilitas mereka. Hari ini coba lihat di gelanggang, nggak ada bos, bullshit buat mereka. Padahal anggaran mereka besar-besaran. Buat apa? Mungkin buat ya, mohon maaf ya. Apa tuh? Ya bikin istri kedua kali, atau bikin empat kali, atau ngapain kali? Lo nggak tahu ya kan? Nah, anggaran. Gue baru kepikiran ya. Iya. Ya lu bayar. Sudah nggak ada, tapi diadainya acara kawinan. Acara kawinan. Padahal apa namanya GOR ya, gelanggang olahraga. Biasa jadi namanya gelanggang perkawinan, bukan lagi gelanggang olahraga. Dan itu punya Pemkot kan. Seharusnya kan benar-benar dia buat fasilitasi. Iya, harusnya bisa mereka mewadahi apa yang mereka mau. Apa anak utara mau. Jangan juga anak-anak utara diolah. Kasih fasilitas mereka. Iyalah. Apa yang mereka inginkan. Misalkan contoh sederhana yang kecil aja. Bikinlah mereka studio buat ini anaknya, buat berkarya. Iya kan? Yang di situ nanti bisa buat gigs, bisa buat event kecil-kecilan. Untungnya buat Pemda juga kan? Iya benar. Kalau mau disewain dikomersilin kan ya. Untungnya buat Pemda juga. Atau misalkan sederhana komunitas motor sekarang hari ini. Ada nggak sirkuit anak motor? Nggak ada. Ya terakhir itu doang fasilitas di Ancol loh. Yang di Ancol bentar doang. Itu buat formalitas doang. Formalitas doang. Padahal kalau itu difasilitasin, itu juga jadi pendapatan daerah juga dong. Gitu. Tapi buat mobil. Wah gelap. Kalau buat mobil kan beda bos. Menurut gua perbandingannya nggak bisa ke situ. Tapi maksud gua, ini pemerintah Jakarta Utara setidaknya berani memfasilitasi aspirasi anak muda. Iya lah. Coba lu lihat, ada dulu tempat skater sekarang ada nggak? Jarang-jarang dulu di Puing gue tahu tuh. Tahu Puing di Pademangan. Ada nggak sekarang? Ada nggak pernah ngeliat gue. Ada nggak sekarang? Nggak ada. Sedangkan Jakarta Timur ada fasilitas itu kalau di bawah tol, bawah jembatan tuh, ada skaternya di situ. Oh tahu gue di Setiabudi. Ada di segitiga cuma segitu doang. Itu buat kecil banget. Itu ya Allah kecil, bukan kecil lagi. Akhirnya apa? Taman bermain sama anak-anak, terus taman makanan. Gue sih nggak ngelarang UMKM di situ, ya kan? Tapi setidaknya pemerintah peduli sama kegiatan olahraga ekstrim. Yang sebenarnya anti mainstream loh kegiatan ini, olahraga misalkan skate aja. Terus inline skate atau apalah. Ini nggak ada. Apalagi lu bicara masalah seni, musik nggak ada. Coba lu bayangin, coba lu cek. Yang ada, mohon maaf nih, gua bukan promosi ya. Yang ada yang di sound doang, Bang Black. Acara udah bayar gitu kan. Nah kalau lu bikin di Jakarta Utara kan sehingga kan, oh ini pemerintah boleh lah mengklaim itu. Oh ini hasil kita loh, mewadahi, memfasilitasi. Ini boleh lah jadi bahan aspirasi buat mereka lah ya. Ini nggak ada bos. Kalau bola baru tuh rajin. Bola biasanya rajin batu karena tenar banget. Ya ini kan itu kan kalau bola kan kita sudah inilah ya, sudah menjadi isu bersama lah ya. Ada Persija, ada Persitara atau yang lain. Dan ini kan acara musik ya padahal ya. Ya kan? Musik keras aja dibilang apaan nih musik kayak begini? Suaranya apaan nih kayak begini? Ya kan, ngapain lu pada teriak-teriak?
suaranya slow ada. Ya nggak kayak gitu. Iya, Enggak kan. musik kan punya variasi ya kan, nggak cuma lo yang pop doang, jazz, tapi ada pop, Gua ada aja, popang, kita ada aja nggak metal, kita aja hardcore. nggak pernah intimate anak dangdut kok. Intimidasi Gue nggak mereka pernah ya. intimidasi anak-anak pop kok. Gue nggak pernah intimidasi yang lain kok. Dan gue menghormati mereka. Tapi kenapa ketika gue bikin acara underground, acara musik yang memang bukan di luar jalur mereka, kita dibatasi. Itu yang gue sayangi. Harapan gua nih ya sebagai istilahnya yang masih terus semangat untuk membangkitkan spirit anak musik anak muda. Yuk ngerapat yuk. Saatnya kita ngerapat nih, satukan barisan. Gak ada istilahnya masalah ego sektoral. Wah, gua band gua besar nih. Ya kan? Gua band gua besar nih. Ya kan? Band gua masa gua banyak nih. Wah, gua udah main kemana-mana nih. Tapi kalau lu udah masuk Jakarta Utara, ayo bareng. Hilangkan lah ya. Hilangkan itu ego sektoral, hilangkan itu persoalan skat-skat. Buat gua nggak musim sekarang. Gue sepakat. Lu nggak musim namanya lu besar. Lu besar juga dari orang-orang. Itu. Awal dari bawah juga kan Lu mereka besar kan. dari mereka juga. Tapi juga lu hargain yang namanya kita satu keputusan bersama membesarkan anak utara. Mereka tuh hari ini respect nih ya, anak-anak Bandung melihat anak-anak Jakarta Utara itu Boston banget tuh. Iyalah, style tuh. Style New York apa hardcore Free York City, bos. Ngeri lu bos. Dan lu bisa bayangin anak-anak di Jakarta apa di Jawa di luar DKI Jakarta. Kalau datang ke utara, kalau melihat namanya New York hardcore city udah kayak Boston, udah kayak NJC aja, bos. Kalah Rikers, kalah yang lainnya ya kan. Tapi itu warna. Iya. Gua menghargai itu, apalagi sekarang gua lihat anak-anak rapper ya. Ya sekarang dia Wah udah, rapper tuh. gua nggak tahu deh komunitas sekarang rapper tuh udah sampai di mana. Tapi gua dulu melihat sempat terjadi persinggahan ya cekcok ya antara salah satu band yang dari sini sama band yang di sana sempat ceng-cengan. Nah menurut gua ceng-cengan kayak gitu bagus. Distan ya. Iya distan, karena hidupnya rapper di Boston atau di NYC itu dari situ ceng-cengan. Masih main ngedis-ngedisan Iya, ya. asli ngedisan, tapi tidak fight ya. Tidak baik ya. Itu Tidak ya fight. ngedis lewat karya lah ya. Iya, di suatu karya, dan ketika mereka respect sama satu rapper ini ikut ke sini. Dan ketika misalkan ya walaupun nggak ribut ya, apa ributnya sampai tembak-tembakan ya, kalau di Boston kan udah ngeri lah ya. tembak-tembakan ya kan. Tapi itu pernah terjadi di Jayabaya, bos. Asli itu pernah terjadi di Jayabaya sampai bos napan angin. Kan mereka sampai ngopan juga begini kan. Airsoft gun gitu ya. Seru banget. Aduh, seru dah pokoknya. Indahnya makanya gua seneng kenapa sama anak Jakarta Utara itu karena unik menurut gua. Iya. Unik. Mereka mau bersama, tapi mereka masih milih teman. Mana nih teman yang gue bisa komersilkan, mana yang Walah, itu mah Jadi manfaatin lah ya. ngomong bersamanya itu Mila. unik. bullshit juga ya. Nah, Om, gue mau nanya tuh, lo selama injak balik utara volume 1 sampai 7, nah lo tadi kan lo menyinggung gitu kurangnya atau nggak ada fasilitasi dari Pemkot Jakput itu. Nah, selama Ibu 1 sampai 7, lo ini nggak sih kayak dibantu, difasilitasin nggak sih sama Pemkot Jakarta Utara? Dulu gue dibantu. Bantu apa tuh? Gue dibantu dari ibu pertama sampai ibu ke 5. Oke. Itu gue dibantu. Bantu apa tuh? Bantu tempat doang. Oh, alah. Dikasih fasilitas. Kalau dulu bayar 1,5, besok gratis. Oh, oke. Sebelum ada oknum yang Komersilin. Ya. Dan dulu gua support kawan-kawan lagi waktu injak balik ke 6 ya. Injak balik ke 6 itu sengaja gua panggil mereka dan yang kawan-kawan yang UMKM yang bikin baju clothing. Gua coba anak-anak clothing Jakarta Utara mana? Panggil, kumpulin. Lo mau nggak mal? Gua brandingin. Kalau bahasa branding itu kan istilahnya gini, lu harus ada feedback dong. Iya, harusnya gitu. Harusnya gitu. Tapi kalau gua enggak, terserah lu mau ngasih berapa gitu. Kalau kita enjoyin aja. Yang penting gua bawa brand apa istilahnya clothingan di Jakarta Utara supaya dia
tahu lah masyarakat Jakarta Utara. Oh, di Jakarta Utara punya clothingan loh yang harus lo Dulu datang. sih loh, distronya Yang paling terkenal tuh, yang paling ya. Banyak, gua lupa, tapi ada beberapa sih, Diamond terus Kayak Norden gitu, Norden. Ramos gitu. Ramos enggak, Belum ya masih ya. Ramos enggak. Norden lah ya, Norden, sekarang iya. konsisten ya. Masih konsisten menurut gua. Dia mau ngasih gua 1.000 apa 1 juta tuh mau ngasih GoPay ya terserah. Nah, dia lah itu. Ya. Atau dia misalkan nggak nyumbang sama sekali nggak apa-apa, yang penting lu rapihin setelah acara selesai, lu tolong rapihin. Bantu tenaga, bantu tenaga. Bantu tenaga nggak apa-apa dong. Iya, iya benar-benar. Gua nggak butuh gua kasih duit, ya udah lu bantuin gua, Bantu tenaga gua tenaga. lu rapi-rapihin. gitu. Nah itu kan namanya kan bersama. Benar banget. Sinambungan. Nggak ada yang namanya lu gua just bawa, wah lu gila lu nggak bayar ini, lu gua sidang lu rapi-rapin gitu. Maksud gue ya udah lu barengin, bantuin. Ini kan acara lu bersama. Ya kan? Kalau lu masa udah selesai lu tinggal sih, semangatnya pertama doang. Habis itu udah selesai lu kabur semua, kan nggak enak juga. Iya benar-benar. Gue juga dulu belum lama lah ada juga tuh acara ada di Kota Tua tuh. Dia bawa UMKM tuh banyak kan. Acara musik juga, tapi ngelibatin UMKM. Terus ya ngobrol lah, curhat katanya dimintainnya lumayan sampai ya lain kali kalau ada acara-acara gini jadi mahal-mahal sih, masa cuma stand gini doang terus sebentar dimintain sampai 250.000 Nggak nutup tapi itu mah. si acara ngejual buat UMKM Seolah-olah ngefasilitasin ya. Ya itu dan kembali. di Kota Tua lagi Itu kembali itu kembali kepada personalnya ya. iya Lu mau nge-brandingnya apa? Lu nge-branding UMKM ngejual tapi akhirnya lu ada yang dirugikan saat itu. Nah itu buat gua nggak sehat. Ya harapan gua sih untuk ke depan ya anak Jakarta Utara, yuk bareng yuk ngumpul yuk nyatu yuk. Udah tidak ada lagi yang namanya lu bikin kelompok-kelompok yang akhirnya bertentangan, berantem lah merugiin bos. Lu berantem jadi abu. Iya benar. Ya kan? Lu nggak jadi apa-apa. Lu nggak, cita-cita lu hilang di situ. Ketika lu ikut narkoba. yang penting kalau dia doang, kalau orang lain kena Berdampak ya. Ya, semuanya lah. Ya contohnya acara gua Jak Bali 7. Nah, Terakhir berantem itu bos. Sampai ada senapan begini, ada pistol begini nih. buset. Dan itu anak Bandung sampai kaget. Wah, gila. Ini Boston banget gue. Lu gila. Pistol begini bos. benci banget Lagi gue bilang anjing. Wah lu pokoknya ya jauh lah. Pokoknya sama anak-anak komunitas yang lain ya. Kalau makanya gue ngeliat di Jakarta Utara itu unik. Unik. Kalau mereka mau nyatu, ayo kita fasilitasin lah. Mereka mau, lu mau ngapain? Atau misalkan, yuk bikin acara Jak Bali ke-8, ayo. Siapa gue takut? Ya kan? Tinggal lu pada semangat nggak untuk DIY? Artinya, lu ngerintis lagi lah ya. bukan persoalan ngerintis. Apalagi? Artinya gini, lu bisa tanggung jawab gak? Artinya kalau gua kan, gua udah capek lah ya. Gua udah capek. Generasi, gitu. Ada regenerasi. Nah, lu siapa yang mau ngambil mau ngelolain Jak Bali? Silakan. Selama itu nggak boleh menguntungkan pribadi ya. Yang gua haramkan dilarang menguntungkan buat pribadi. ada pun anggapnya bonus. Kalau misalkan lebih, bagi-bagi. Ya, Bos. maksudnya orientasinya jangan dompet. Iya. Jangan kayak ini Lebih ke- money oriented ya, lebih kepuasannya kemana lagi gitu. kepuasan Ada. pribadi, jaringan. Kalau dulu nih ya, anak-anak tuh, wah kalau beda pendapat, wah semangat bos. Wah, gua maunya begini, gua begini. Ribut tuh, tapi udah selesai udah. Yoi. Ya, tapi sekarang Beda. urusannya pendapatan bos. Beda pendapatan. Ya kan, udah pendapatan ribut, bubar. Nah, Ya kan, jatah kepala, kaki. Iya. Nah itu yang sekarang terjadi. Nah itu artinya, ya ini kita juga udah kangen ya. Udah berapa tahun dari 15 ke sekarang gitu kan. 7 tahunan Artinya, lah ya. Ibu 8 nih memang udah akan atau baru direncana Ya, atau mimpi. gimana gitu. Gua udah ngobrol lah sama beberapa kawan-kawan, sama kawan-kawan. Ayo, lo jangan gua deh. Gua lihat dari belakang aja. Gua mau ada regenerasi yang Yes. mau memfasilitasi ini. Dan konsep musiknya juga terserah. Lo mau bikin dangdutan kek, lo mau bikin popan kek, lo mau bikin indie kek, lo mau bikin hardcore kek,
tetap aja ada yang beatdown di sini. Berarti itu ciri khasnya Injak Balik Utara ya. Itu Lagi di utara. selagi di utara bos, musik pop di beatdown pokoknya. Akustik di beatdown pokoknya. Enggak, pokoknya dia nggak, beatdown itu nggak mandang kelas musik, semuanya di beatdown. Itu hidup beatdown pokoknya. Gila dah, itu unik anak utara. Ya kita membatasi itu juga kadang apa ya, dilema juga Om. Ya. Nah, itu menjadi kayak suatu daya tarik tersendiri juga yang akhirnya gimana ya, bisa dijadikan satu momentum buat para IO gitu. Bahkan kan katanya ada kayak khusus belajar-belajar gitu Om. Ya, silakan. Kalau lu belajar itu gini, gua ya mungkin dibilang IO ya dari Injak Balik 7, 1 sampai 7 ya. Dibilang gitu. Tapi gua bikin apa ini IO ini tapi nggak mau ngambil untung ya. Kepuasan aja lah ya. Kepuasan. Coba cek Injak Balik 7, 1 sampai 7 ada sponsoran nggak sih? Coba lu boleh cek yang rame deh. Ada nggak gua pakai sponsor? Nggak ada. Sponsor gua adalah kawan-kawan gua yang di belakang. Kawan-kawan gua yang pada regis. Dan itu yang gue muliakan mereka. Makanya gue taruh di line up Atas ya. Menarik Om. Di 2008 nih coming soon ya. Coming soon. Coming soon lah. Siap-siap lah yang mau merapat ya. Di tahun ini, tahun depan. Ya bisa tahun depan, bisa tahun ini. Oh iya. Doain aja. Prepare aja ya. Doain aja. Soalnya peradaban scene musiknya udah gokil banget nih Om. Gak ada masalah bos, mau dia ada scene baru kayak mau kayak gimana, ya kalau dia hidup di Jakarta Baru gue pasti dikasih. Selama apalagi hari ini kan mereka UMKM-nya lagi kita kejar-kejarnya. Cari-cari naikinnya. Ya, sekarang kita fasilitasin aja, ada musik, ada UMKM, ya kan, ada tempat tongkrongan, ada tempat ngopi. Ya. Yang mau pacaran di acara Injak Balik. Nah, besok ngobrol-ngobrolnya mungkin yang mau pacaran di situ ayo silakan. Difasilitasin juga. Iya. Kalau dulu kan cowok-cowok semua ngeri-ngeri, mukanya sangar-sangar. Parah dah. Kalau bahasa anak Prius sekarang parah sekali. Iya. Parah sekali lu. Aduh, parah sekali. Ya gue doain lah, mudah-mudahan 2008 cepet. Bisa Bang. Siap. Cepet apa ya, cepet aja gitu. Amin. Udah banyak juga Om yang nanti kan. Terus udah banyak juga kayak apa ya, pengen nyoba gitu yang dulu Gimana sih? nonton, jadi penikmat di ibu itu. Sekarang dia bisa mereka jadi superstarnya lah ya. Udah punya ini, bahkan mungkin bisa GSN sekarang. Yes. Berapa belum ngerasain ibu? Enggak, pertanyaannya mereka udah tahu ibu belum? Gue rasa sih tahu sih. Ada beberapa mungkin yang tahu sih. Kalau mereka masuk ke scene musik yang ini ya, musik underground gitu pasti tahu sih. Iya, gue rasa sih harus tahu. Kalau nggak tahu ya berarti lu masuk sini kurang. Setengah gitu. Lu mau mana gitu. Ya, ini jadi ajang sosialisasi aja lah. Iya, sip. Supaya ini acara ibu ke depan. Ya, Bismillah ya Allahumma amin kabul. Amin. Nah, ya kan? Ya harapan gua sih besok itu sudah tidak ada lagi dan gua melarang keras yang namanya beatdown. Hah? Gak boleh di acara gua. Kenapa itu? Sengke. Ladek. Gak ada beatdown nih. Karena gue pengen melihat rapat bos. Gue mau ngeliat orang bersak nontonnya. Dan gue pengen ngeliat itu semua masyarakat itu yang nonton di situ singelong, nyanyi bersama-sama. Mau dia hardcore kek, mau dia apa kek. Kan kepuasan ketika lu nyanyi, dinyanyiin bareng sama yang crowd yang ada di sana. Itu kepuasan nggak sih buat mereka Ben? Kepuasan kan. Daripada lu pada bikin lingkaran, kepuasan nggak? Enggak. Yang ada pada berantem. Ntar abis dipukulin, emaknya lagi dipanggil sama kita kan malu guanya. Ya. Ini kurang sih. Gimana ya? Kalau nggak ada beatdown tuh emang kurang lah ya. Kurang. Ya mudah-mudahan bisa sih. Bisa. Artinya ya ditunggu juga gimana gebrakannya, gimana inovasinya ya. Hasil itu ya. Penasaran. Gue pengen lagi gitu nikmatin. Gimana nih kalau nggak ada beatdown? Emang sejatinya harusnya biasanya ya gitu kan. Sejati bisa, tapi nggak tahu di lapangan. Bisa lah pokoknya bisa. Gua sangat yakin bisa. Gua sangat yakin bisa karena apa? Karena merubah orang lagi waktu dulu saat dulu itu merapat dan akhirnya jadi bikin lingkaran. Itu kan ada istilahnya, ada masukan-masukan dari beberapa orang. Kenapa kita nggak bisa untuk rapat lagi? Ya gue sepakat kalau ya. Artinya itu bisa dimulai dan bisa juga diakhiri. Bisa. Nah, Om, ntar rencana ada tempat nggak apa di GRCU aja gitu?
Ya jauh lah, gila. Masa ibu ada di selatan sih? Enggak, maksudnya kan gini Om ya, yang gue tahu kan di utara nih banyak gitu tempat-tempat gigs gitu. Enggak. Ya dulu kan ada mungkin Medusa, ada Extreme Cafe itu yang di Sunter, dan Sunter. Itu ciri khas ibu itu tetap ada di GRJ. Biar jauh ya. Ada lahir dimanapun itu ada di GRJ. Selagi Gerjonya ada, Selagi boleh pokoknya berkhianat lah ya. fasilitas tidak diterima, kami akan melawan. Oke. Iyalah harus difasilitasin lah ya Om ya. Pokoknya nggak Ya difasilitasi. masalahnya kan di situ, masuk Pokoknya wali kota nggak memfasilitasi, jangan sampai kita datengin. Ngeri. Itu aja. Iya, gue sepakat. Apalagi kawinan dibolehin. Nih, lu kan Masa musik? masa kawinan dibolehin bayar 2.000 atau 3.000 ya kan? Masa gua nggak bisa boleh sih? Nah, Ya kan? dengan harga yang sama. Dengan harga yang Iya. kan gua bisa bayar kok. Itu dia. Kalau persoalannya kalau misalnya siap bayar terus dilarang, kadang-kadang kan sengke. Nah, benar-benar. Padahal Lu mau nyari untung di kawinan, dosa lu. itu Karena abis kawinan dia cerai gimana? Hah? Kawin lagi. Sekali lagi Itu gitu. dosa. Yang kasih fasilitas siapa? Iya juga ya. Iya. Mantap. Nah, Om, bicara itu kan tadi bicara acara ya. Nah, biasa kan acara itu hidup dari masing-masing dari tongkrongan-tongkrongan gitu Om ya. Nah, kalau lo ngelihat dulu kan gue lihat tuh banyak banget gitu ya tempat-tempat tongkrongan kayak war-war gitu atau yang lo bilang tadi kebok. Nah, lu gimana nih ngelihat kondisi sekarang sama dulu Jauh lah sih? Jauh. Gimana itu gimana? Kalau dulu mereka yang warung-warung ya, nongkrong di warung-warung itu mereka kreatif. Gue setuju banget. Gua kreatif. Kreatifnya mereka, dandanannya mereka style. Oh iya benar. Nongkrong aja udah style dulu ya. Gue inget banget dulu style, tuh. bos. Pakai Ya, sepatu, wah, pakai kaki. gila. Kayak nonton konser. Problemnya di situ warungnya diutangin terus kayak. Dandan style tapi utang ya kan. Utangnya rokok ngeteng. Persoalan dandan pokoknya yang penting tersohor gitu. Nah, artinya terus mereka kreatif. Kreatifnya mereka bikin, bikin ini. Nah, itu yang terjadi di warung-warung gua ya. Ada Royong, ada FKU, ada Hanama, semuanya banyak lah. Nah, tapi sekarang itu hilang. Gua nggak tahu kenapa. Sebenarnya nggak hilang kalau menurut gue. Ganti kayak coffee shop. Setuju nggak sih? Kayak per coffee shop tuh udah kayak per wilayah juga nih. Dan yang nongkrong tuh udah kayak udah per circle gitu. Ya mungkin Mirip gua sih kalau menurut gue. Miripnya kayak gitu sih. gua nggak nyalahin ya apa zaman sekarang kan kita nggak bisa nahan ya. Yes. Nggak bisa nahan. Ketika dulu kayak war, sekarang ada kopi yang kayak kopi birin gini, itu nggak ada masalah juga. Tapi setidaknya kan ya gue kangen nongkrong di sini. Anak Priok itu identik dengan nongkrongnya di warung-warung. War-war ya. Ya kan, entah warung kopi kek, entah warung apa kek, entah apa. Itu nongkrongnya di situ ciri khasnya mereka. Nah, dan dari situ tuh muncul ide-ide mereka bikin Wah, gila. ngulik-ngulik. Kayak kan gue Gila. inget banget tuh waktu gue sekolah nongkrong-nongkrong gitu. Gila. Kalau dulu itu gila menurut gua. Lu dari ide yang dari warung kopi bisa jadi komersil, itu kepuasan. Benar. Lu dari warung kopi bisa baju bikin clothingan, itu kepuasan bos. Dari warung kopi bisa jadi ide kreatif yang sangat luar biasa, itu kepuasan. Jadi ya beda ya, mungkin kalau sekarang dari tempat kopi bisa jadi kepuasan, itu kan tren hari ini ya. Kalau menurut gua Gen Z generasi yang sekarang ya itu kepuasannya mereka gitu, tongkrongan mereka. Tapi gua punya tongkrongan, kita dulu punya tongkrongan yang dimana tongkrongan itu semua orang bisa datang, ya kan, nggak bayar mahal. Nah, sekarang ngomong di warung kopi, ya gua nggak ini ya, nggak menentang KM ya. Gitu kan, tapi setidaknya ada bahasa yang wah gue lebih nyaman nongkrong di sini. Gue bawa 20.000 bisa makan sepuasnya. Tapi dan yang paling seru gue bisa ngutang. Iya benar. Tukang rokok lah. Tapi kalau di warung-warung yang lain sama gue kan boro-boro, waduh, dibatasin sama jam. Iya sama jam. Dibatasin sama lu minuman, kalau nggak minum habis gini, terus yang lain banyak yang waiting list lah. Apa? Kalau Orang terbatas lah ya. warung
tongkrongan kan enggak. Iya. Lu sampai pagi pun Ada lah ya. Iya, biar gimana pun ya itulah peradabannya. Mungkin nanti ada generasinya, cuma kulturnya kan beda, pasti akan beda. Lagi dulu tuh banyak banget ya, Om. Kayak war-war ini malah bikin gigsnya sendiri gitu. Ajang gengsi masing-masing warnya. Nah, lu bayangin nih, acara ibu, ya kan? Gua nongkrong kesini, Ben. Wah, gua udah jualan nih. Gua cari sini, gua udah jualan nih. Gua di sini gua udah jualan nih. Nah, dari situlah yang akhirnya nantinya gua rame nih semuanya. Dan itu lu bayangin, Bos, dari warung-warung itulah yang akhirnya mereka dandanannya itu, weh, gua war sini nih. Gua war sini nih. Gua war masing-masing tuh. Ya, gua war sini nih ya. Gua war sini. Itu diinjak balik tuh. Lu bayangin, family ini, warfam ya kan. Dulu namanya warfam. Weh, gua warfam ini sini. Warsela, Warbun, Bebe lah. Weh, Bidon, Bosdon, boleh lah. Masing-masing orang masing-masing punya ini ya, apa tujuh kebolehan tuh waktu itu tuh. Seru banget tuh, asik tuh. Ya itulah ya fenomena musik, scene, event dan lain-lain ya. Nah terakhir nih Om, karena kita terbatas waktu ya. Siap. Apa sih tanggapan lo Pak, respon lo Pak, beberapa mungkin ada wejangan segala macam khusus di scene musik, di anak-anak acara gitu kan, dan lain-lain sebagainya gitu. Buat kalian anak Jakarta Utara, pertama jangan lupa bahagia. Asik, siap. Itu paling penting. Happy. Itu paling penting. Lu nggak bahagia, lu nggak bisa ngapa. Lu jadi borok. Yang kedua, jaga persatuan. Ya, Ya kan? Jangan lu terpecah-pecah dengan persoalan sini lah, sini, war sini atau war inilah, war fam inilah, ada inilah, nggak usah. Nah, yang terakhir, jauhin narkoba. Siap, pastilah itu. Apalagi apalagi di Priuk ini kan, wah terkenal banget lah ya. Aduh, yang di sono, Daerah situ terus. Lo datang ke rel kereta Bonfis, Ya, aduh, gila. Mas Tegas itu. Gila. Samrel. Something rel. Pokoknya yang penting bahagia. Tiga itu aja ya. Tiga itu aja. Udah, lu bisa bahagia, lu bisa jaga persatuan, lu bergerak tanpa narkoba, lu akan bahagia. Lu akan jadi strong. Nah Om, sorry Om, gua inget tuh yang poin 2 tadi lu soal persatuan segala macam. Nah ini gua mungkin gua melipir sedikit ya. Gua waktu dulu gua masih seneng banget musik-musik kayak gini, war-war ini, gua pernah denger isu-isu aja sini antara tongkrongan sini nih, Priuk sini sama Koja tuh agak slag gitu. Maksudnya agak ngedis-ngedisan gitu. Itu gimana sih? Iya, masalah PFF sama FKH itu. Itu sebenarnya gimana tuh? Ada masalah sih. Selama itu tidak pernah merugikan ya. Selama lu punya basis di sana nggak merugikan kita, buat gua nggak ada masalah. Tapi lu sendiri FKU? Dulu. Gua nggak ada FKU. Gua nggak ada FKU. Gua nggak ada bagian. Gua adalah kawan-kawan dari komunitas. Komunitas ya. Ya. Gua ketemu Ewin hari ini. Tegur Ewin, lu pertanggungjawaban lu sekarang hari ini kayak gimana sih? Lu ngebangun itu kayak gimana? Gua bangun Batak sama yang lainnya. Ayo lu ngebangun semuanya. Akhirnya mereka nyatu hari ini. Nggak ada pertentangan. Pertentangan itu ketika lu bagaimana? Lu punya lagu nih. Iya benar-benar. Ya kan? Ini lagu gue. Nah, ini lagu lu. Itu dulu, Bos. Itu dulu, oke. Sekarang nggak ada. Oke. Lu tinggal di mana? Gua di Priuk mana Koja? Ya, itu bukan Priuk. Tapi nggak masalah mana-mana aja ya. Dulu kan tuh maksudnya friksi-friksi atau pertentangan itu ada tuh antara anak PFF, FKU atau Bestial sama No Mercy dulu ya kalau misalkan dating sini tuh. Ya nanti kita ngobrol lah ya. Kemarin udah sama Om Ewi. Boleh lu panggil Ewin, lu panggil Batak, lu panggil yang lain, kumpulin semuanya. Ayo ngomong. Iya, waktunya kita udah move lah ya. Oke. Om Ewi sendiri udah bilang kemarin udah move lah waktunya. Tinggal kita ngobrol nih sama Om Batak. Iya, boleh lah nanti. Next lah kita bahas. Kalau dua orang itu ya, maksudnya dua kelompok itu bersatu frekuensi, artinya satu frekuensi dalam membangun ya. Menurut gue bisa jadi kekuatan besar sih. Enggak. Sebenarnya gini, Bos. Sebenarnya ini nggak ada masalah. Karena lu ngeliat framingnya bahwa PFF nggak suka sama nomor FKU nggak suka sama nomor. Sekarang ini lu lihat dong, anak FKU bisa main ke anak-anak PFF, anak-anak sekarang juga bisa main. Itu karena gini, tradisi, maksud gua gini, mereka
nggak ketemu itu mereka niru dengan gaya-gaya di luar. Oke. Nah, Kayak gue punya lagu nih, gue sindir lu. saling ngedis lah. Saling ngedis. Dan akhirnya mereka kan nggak ada masalah. Kalau memang tawuran ya kecil-kecilan lah. Adu daripada lu adu bacot mendingan Sparring. Maksud gue kan buat temen-temen yang apa ya, menyimaknya atau kena efeknya cuma sebelah. Akhirnya kena framing terkotak itu. Maksud gue di situ. Ya kita fungsinya kita di sini nanti ya untuk kayak sebenarnya nggak gitu loh. Ini cuma kultur di sana yang Sekarang pertanyaan gua gini, mereka bisa satu nggak? Bisa aja, bisa pasti. Udah, jangan bicara masalah lu, waduh, terkotak-kotakan itu nggak ada sama sekali. Gua kepikiran nggak ada kepikiran. Lu bisa bayangin yang ketika gua lagi nenangin masa, anak pakai baju bestality di depan, weh jangan ribut di panggung gue. Gua hormatin itu kok, nggak ada masalah. Cuman persoalannya saat itu kan bestality mau main nggak? Enggak. Ya kan, diajak main di satu pintu di Jayabaya sampai kokang-kokangan. Kan gitu. Itu yang panitianya menurut gua nggak fair ya. Jadi ngadu antara anak Koja sama anak seberang sama anak Priuk, kau. Ngadu namanya. Ya, kalau lu mau ngadu ya nggak kayak caranya gitu. Nggak fair lah menurut gua. Itu momok ya. Itu IO yang bikin momok menurut gua. Memfasilitasi orang dengan kebrutalan, dengan lo bilang mau kayak Boston kayak apa ditaruh di situ nggak bakal ketemu. ya mudah-mudahan lah borok momok apa segala macam ya udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi itu mah. Sekarang waktunya sama-sama go publik, sama-sama Bareng support dan itu kuncinya. berkarya lah ya buat Jakarta Utara. Kuncinya cuma satu, jangan lupa bahagia. Iyalah. Jangan lupa bahagia. Kalau lu nggak bahagia, maka lu akan jadi borok. Iya benar. Sepakat tuh. Ya pokoknya gitu Om lah. Siap. Mantap lah pokoknya pesan-pesannya. Sama-sama. Gue doain terus. Amin. Buat lu sehat. Amin. Buat Tinggal nikmatin hidup aja lah. Ya. Mantau tipis-tipis. Bantu ini bimbing nih. Tapi boleh promosi nggak gua? Boleh bang. Boleh. Pasti, Nggak, Bang, karena aku boleh. besok itu gua mau bertarung di sini. Apa tuh bang? Mau bertarung gua di Jakarta Utara. Serius nih. Serius. Jadi artinya gua mau mengaspirasikan, mau mengambil regulasi yang ada di pemerintah. Ois. Supaya fasilitas itu kebentuk buat anak-anak Jakarta Utara. Harus bang. Ikut bendera mana nih Om? Udah, ntar aja itu. Ntar aja itu mah. Iya, benar, Persoalan benar, bendera benar. itu ntar Yang penting dulu deh. bisa ngefasilitasin lah ya. Yang penting target Anak-anak gua muda. adalah memfasilitasi anak muda. Benar. Itu janji pertama. Wih, bukan janji pertama, itu agenda gua yang akan gua siapkan buat kawan-kawan. Siap, Janji siap. lagi ya. Gua nangin, ini karena aspirasi kawan-kawan dari hampir 15 tahun yang lalu. Nah, kawan-kawan di anak-anak struggle, bos, lu maju ke bos, lu naik ke bos, lu naik ke supaya apa? Supaya kita bisa dapat nih ketika misalkan gua mangku di kebun jeruk di kebun siri atau apapun, gua bisa melakukan regulasi itu. Benar. Karena kalau nggak ada kita, buat apaan terakhirnya? Akhirnya kayak ya udah, GRJU jadi gelanggang perkawinan. Ya kan? Benar. Amin. Ya pokoknya gue doain semua urusan lu lancar. Amin. Sehat. Terus ibu cepet terlaksana juga. Amin. Dan teman-teman semua yang udah kangen ya prepare aja lah. Siap-siap lagi lah. Dan lain-lain. Jangan lupa juga nih, gue mau thank you nih buat Dawian Coffee ya di Jalan Bugis. Thank you Bugis. Doyan Coffee. Asli. Buat teman-teman yang tinggal di daerah Tanjung Priuk sekitarnya nih, mampirlah di sini nih. Doyan Coffee ya. Doyan Coffee. Patokannya kalau lu dari Jalannya Sudarso tuh, kawannya arahnya dari mana tuh? Gading ke sini ya tinggal belok kiri. Belok kiri aja tuh seberang Polres Jakarta Utara. Tempatnya Asik lah pokoknya. Lantai 2 ada room AC-nya, ada buat smoking juga ada. Rekomendasi lah ya. Nah, benar. Harus nyobain nanti alamatnya ada di situ. Pokoknya sekali lagi Om gua Thank you. Siap. Makasih udah. Siap. Gua terima kasih. Banyak ngobrolan. banyak banget daging lah intinya. Ini kalau fenomena musik ya. Ini yang mau episode selanjutnya. See you, bye. Bye. Hormat.